Bab 2491 Serangan Habis-habisan 1. Lagu ilahi, Cilan terpukul keras, melodi utamanya menjadi tidak seimbang, dan pasang surut lautan lava seketika menjadi kacau. Fatih Sugemuk tidak datang tanpa persiapan, yang Sinsin seperti seorang ibu bagi semua orang di medan perang. Setelah mendapatkan informasi tentang Cilan dalam waktu sesingkat mungkin, dia mengatur agar Fatih Su pergi berperang, dan memberitahunya cara menghadapi musuh itu. Begitu kemampuan seseorang inhuman dicegah, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, dengan tingkat kehilangan bergantung pada kondisi pelepasan kemampuan tersebut. Adapun Cilan, kemampuannya sepenuhnya bergantung pada lautan magma kerajaan Jurong. Bisa dipastikan, bahwa jika dia meninggalkan dunia bawah tanah, kekuatan bertarungnya akan menjadi berkurang setidaknya setengahnya. Itulah mengapa, alasan yang Sinsin berani membiarkan si Fatih Gemuk Su melawannya sendirian. Fatih Su memanfaatkan kesempatan itu, menyilangkan kedua tangannya di depan dada, dan merentangkan lengannya seperti sayap. Penjara es, tirai bulu. Badai es masih mengamuk ketika sayap-sayap es raksasa turun, seperti tirai dingin raksasa yang menutupi gelombang merah, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Itu bukanlah dinding es, melainkan sayap embun beku yang tidak terhitung jumlahnya dengan panjang puluhan meter, masing-masing menyerap energi panasnya. Cilan terjebak di dalamnya, dan baju besi lava di tubuhnya mulai mengeluarkan suara retakan samar. Sialan, jangan berani-beraninya memukulku seperti itu. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan gelombang panas yang membara meletus dari dalam dirinya, berusaha membuka tirai dingin itu. Fatih Sugendut mundur setengah langkah, tatapannya menjadi lebih dingin. Dia tahu, bahwa dia tidak bisa menekan lawan seperti itu, hanya dengan sikap acuh tak acuh. Jadi, dia beralih menyerang dengan serangan yang terarah. Karena kamu tidak dapat memanggil lautan magma, kamu hanya dapat mengandalkan kemampuan khusus dirimu sendiri, yang secara signifikan mengurangi kekuatan tempur Anda. Ayo, biarkan Fatih Su menguji kekuatanmu. Fatih Su mengangkat garpu bergigi 9-nya, baju besi iblisnya melindunginya, dan alat percepatannya tiba-tiba menyemburkan api merah menyala. Dia langsung menyerbu Cilan, seperti kereta perang dengan suara bom. Badai es tak berujung yang menyelimutinya menerjangnya seperti gelombang pasang. Pupil mata Cilan menyempit tajam. Pertarungan jarak dekat bukanlah keahliannya. Dia segera menghindar. Tetapi, meskipun dia bergerak sangat cepat ke samping, dia tetap terkena cipratan es yang ditimbulkan oleh garpu bergigi 9 itu. Arus di sekitarnya tiba-tiba berhenti, dan panas menyengat yang melindungi tubuhnya meredup dengan cepat. Memanfaatkan situasi tersebut, Fatih Su mengangkat tangannya, dan kanopi bersayap es yang menutupi seluruh area tiba-tiba mengencang. Mari kita adakan upacara penutupan. Setelah memutuskan hubungan antara gelombang merah dan lautan magma, Fatih Su memperoleh keuntungan mutlak, dan keuntungan dari pengendalian atribut, membuatnya bertarung dengan lebih mudah. Selanjutnya akan terjadi perang gesekan. Gelombang es demi gelombang es menerjang, mengubah seluruh kota menjadi hamparan es, dengan gunung es menjulang tinggi di mana-mana. Gunung es itu hancur berkeping-keping, dan bongkahan es besar menghujani Cilan seperti badai. Keahlian Fatih Su adalah serangan area yang luas, yang dapat menyerap semua api yang dia lepaskan. Dalam pertempuran cepat antara keduanya, setiap semburan api dengan cepat diserap oleh gunung es di sekitarnya. Setelah ratusan pertempuran, kondisi fisik Cilan memburuk, dan energinya hampir habis sepenuhnya. Fatih Su mengangkat garpu bergigi 9-nya, dan suara gemuruh keras terdengar dari belakangnya. Gunung es muncul dari tanah dengan Cilan di tengahnya, membentuk sangkar raksasa. Aku, si Fatih Gendutsu. Tidak. Aku, Jenderal Su Chunlei yang hebat, akan mempersembahkan penutupnya. Sayap-sayap yang membeku terlipat, dan gelombang merah tampak hancur, seolah-olah sebuah bunga tiba-tiba menutup kelopaknya. Di saat-saat terakhir, Cilan menghembuskan semburan cahaya yang menyengat, mencoba menerobos belenggu dengan panas yang ekstrim. Tetapi, yang didapatnya hanyalah serangkaian suara retakan halus, dari dalam bulu-bulu es. Dingin dan panas bercampur, berubah menjadi awan uap berwarna abu-abu keputihan. Saat uap itu menghilang, Cilan berlutut di tanah, api di dadanya perlahan padam. Fatih Su mengangkat tangannya, menyebabkan tirai es berubah menjadi pecahan cahaya, yang perlahan jatuh ke rambutnya. Api terakhir di tubuhnya padam, dan matanya menjadi redup sepenuhnya. Fatih Su, dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, menyerap esensi Cilan, sambil berbicara dengan Zhang Yi melalui saluran komunikasi. Hei, menurutmu aku hebat? Aku tidak melihat. Zhang Yi berkata tanpa ragu-ragu. Lumayan,
Sebenarnya, Zhang Yi telah melihat semua yang terjadi di medan perang. Kemampuan bertarung Fatih Su telah meningkat pesat. Selain takut mati seperti Zhang Yi, dia tidak memiliki kekurangan lain. Tidak, itu juga tidak benar. Rasa takut mati sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai kekurangan. Di medan perang lain, Paman Yu menghadapi Rong Kue. Dia adalah seorang prajurit yang perkasa dan hebat, yang menggunakan pedang panjang berwarna merah tua. Pertempuran jarak dekat biasanya tidak membutuhkan banyak bicara. Rong Kue dengan lembut mengusap punggung bilah pedang. Permukaan bilah tersebut menyerupai bulan merah, sedikit melengkung, dengan cahaya mengalir di dalamnya. Dia menoleh untuk melihat sistem pelindung di tubuh Paman Yu. Tubuh Paman Yu telah dimodifikasi, hingga setengah dari ukuran aslinya, bahkan tulangnya pun telah diresapi dengan logam Yi. Tulang-tulang tersebut telah dilubangi, dan diubah menjadi meriam telapak tangan. Kamu telah melebur diri menjadi besi. Tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah jalan yang salah? Ini lebih nyaman daripada kalian yang berendam di lahar. Paman Yu menggerakkan pergelangan tangannya, dan kerangka logam itu mengeluarkan bunyi klik yang bersih. Otot-ototnya terhubung ke kerangka paduan logam, dengan nanofiber halus yang terjalin di dalam serat otot, dan lapisan tipis tahan panas yang menutupi permukaan kulitnya. Lengan kanan berisi, lengan bilah getaran magnetik yang dapat dilipat. Bahu kiri memiliki komponen teleskopik berbentuk perisai, dan sirkuit pendingin tambahan mengalir melalui rongga perut. Paman Yu benar-benar bersenjata lengkap, tanpa celah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia adalah prajurit Shiber pun paling sempurna. Rong Kue tidak berkata apa-apa lagi. Dia melangkah 3 langkah ke depan, kecepatannya tiba-tiba langsung meningkat, dan hampir dalam sekejap, dia muncul tiba-tiba di samping Paman Yu, pedang melengkungnya sudah menebas secara horizontal, ke arah leher Paman Yu. Dengan kecepatan yang luar biasa, hawa dingin itu hanya menembus baju zirah, ketika pedang itu cukup dekat untuk dirasakan oleh Paman Yu. Pedang miliknya bergerak cepat dan tanpa ampun, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya merah menyala itu adalah magma yang mengalir. Pedang itu bahkan tidak perlu mendekat. Saat Rong Kue mengayunkan pedangnya, udara di depannya langsung terkompresi menjadi garis merah. Dimanapun garis merah itu lewat, suhunya melonjak hingga hampir meledak. Paman Yu sedikit memiringkan kepalanya, dan komponen berbentuk perisai di bahu kirinya langsung muncul, seperti baja yang dimasukkan miring, menghalangi bagian punggung bilah pedang itu. Perisai itu tidak sepenuhnya menghalangi kekuatan serangan, bilah pedang itu masih mengenai baju zirah di bahunya, meninggalkan goresan hangus. Rong Kue terus maju tanpa henti. Dia mengangkat tangannya, cahaya pedang merah menyala, seolah menyelimuti seluruh dunia di hadapannya. Tubuh Paman Yu telah terbuka, dengan semua kelemahannya terlihat di bawah lindungan pedang panjangnya. Sudut tusukan pedang mungkin tanpa acak. Tetapi, setiap tusukan dapat berakibat fatal. Paman Yu tidak merasa gugup menghadapi serangan ini. Sebaliknya, dia tersenyum, dan menghentakkan tumitnya dengan keras. Tonjolan peredam guncangan di bagian bawah sepatu bot menonjol keluar, dan langsung menancap ke tanah. Alih-alih mundur, dia malah menerjang maju ke arah bilah pedang, untuk memperpendek jarak, dan memaksa pedang melengkung lawan ke posisi, jarak dekat, yang paling sulit dikendalikan. Ayolah, aku tidak akan takut dalam pertarungan jarak dekat. Bab 2492 Serangan Habis-habisan 2. Banjir informasi berkelebat di mata Paman Yu. Sebagai seorang bobor, dia telah ditanami modul tempur tercanggih. Sistem cerdas tersebut dapat bereaksi atas namanya, jadi secepat apapun Rong Kue, akan sulit baginya untuk membunuhnya dengan cepat. Paman Yu cukup kesulitan menangkis gelombang serangan pertama. Tetapi, begitu dia berhasil menangkisnya, itu akan menandai awal dari pertarungan hidup dan mati jarak dekat yang sesungguhnya. Dari lengan kanan Paman Yu, muncul pedang panjang getaran magnetik berwarna hitam. Bilahnya tidak tampak berkilauan atau menyilaukan, tetapi hanya cahaya abu-abu pekat yang terpancar darinya. Dia tidak menggunakan trik apapun, dia hanya melancarkan tebasan patah tulang belakang langsung ke arah tulang rusuk Rong Kue. Rong Kue segera berbalik ke samping, pedangnya menusuk di antara pergelangan tangan dan pelindung dada Paman Yu, pada sudut yang sangat sulit, dengan maksud untuk memutuskan saluran listrik. Pelindung dada Paman Yu langsung menonjol, dan pelat tulang rusuk keras di dalamnya secara otomatis terdorong keluar, memaksa pedang menembus jahitan tulang rusuk. Benturan kekuatan itu menghancurkan segalanya, hingga ke detail terkecil. Angin dari bilah lava cair itu begitu kencang, sehingga membuat udara mengalir seperti air. Reaksi Paman Yu, seperti reaksi sebuah mesin berat yang disetel dengan sangat presisi, di mana setiap putaran sendinya menghasilkan solusi yang paling efisien.
Dia tidak bertujuan agar setiap serangan mengenai sasaran, dia hanya bertujuan agar setiap benturan menghasilkan sedikit keuntungan baginya. Karena komputasi Big Data adalah tentang mengumpulkan keunggulan kecil untuk mengamankan kemenangan. Dengan terus-menerus menembus pertahanan lawan, Anda dapat memaksa mereka untuk menyerang dari sudut tertentu, sehingga mengungkap momen yang tidak terhindarkan ketika pedang berpindah tangan. Dua antara makhluk dengan kekuatan tempur melebihi 30.000 poin, terlibat dalam pertarungan hidup dan mati di ruang sempit. Tetapi, kecepatan mereka terlalu tinggi, dan mereka telah berubah menjadi hantu merah dan hitam. Dentingan pedang, suara tajam logam yang terus beradu, bergema di sekeliling, menjalin melodi kehidupan dan kematian. Ledakan kekuatan yang dahsyat, menyebabkan batuan yang sangat keras di bawah kaki mereka berubah menjadi debu, dan tanah terus-menerus dihantam dan ambles. Sekarang, pada ronde ke-33, Paman Yu dengan lembut menekan sebuah tanda di benaknya. Dengan jentikan jari kakinya, bilah di lengan kanannya langsung menebas bilah melengkung lawannya, menghasilkan dentingan logam yang menusuk telinga. Dia membelokkan momentum pedang Rongkue sejauh setengah inci, memperlihatkan ruang kosong di sepanjang garis tengah tubuhnya, yang selama ini ditunggunya. Kejutan magnetik. Lengan Rongkue yang memegang pedangnya tiba-tiba bergetar, frekuensinya melonjak dari rendah ke tinggi, bilahnya tetap diam. Tetapi, ujungnya tampak seperti memiliki 10 lapisan yang bertumpuk. Garis merah tua dari batuan yang mengalir, yang menempel pada mata pisau tiba-tiba putus, dan untuk pertama kalinya, momentum mata pisau lava cair itu melemah. Pelindung dadanya mengalami tekanan yang tidak merata, dan percikan api kecil keluar dari ujung paku keling. Paman Yu tentu tidak akan membiarkan kesempatan sebagus ini berlalu begitu saja. Dalam pertarungan antar master, terutama pertarungan jarak dekat yang paling berbahaya dan mempertaruhkan nyawa, kemenangan atau kekalahan dapat ditentukan dalam sekejap. Tubuhnya yang gagah tiba-tiba menerjang ke depan. Perisai pelindung di bahu kirinya menghantam ke depan, sejenak menghentikan pedang panjang dari lava cair itu. Namun, Paman Yu membuat Rongkue kehilangan keseimbangan. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk segera melangkah maju dan memukul Rongkue di pinggang dan tulang rusuk. Bang! Terdengar suara tumpul, benturan daging yang dahsyat, seperti dentuman genderang perang yang berat. Benturan di bahu itu memang tidak mencolok. Tetapi, itu memaksa seluruh pelindung, dan kekuatan internalnya terkonsentrasi di titik kontak tersebut. Rongkue merasa seolah-olah dia dihantam langsung oleh puncak gunung. Meskipun fisiknya kuat, bahunya terasa sangat sakit. Dia terlempar ratusan meter jauhnya akibat benturan itu, dan cincin api besar menyembur dari lava di bawah kakinya. Cukup menarik. Rongkue menjilati sudut mulutnya, dan darah itu menguap menjadi gumpalan kabut putih. Kemampuan berpedangnya yang luwes akhirnya sedikit terganggu. Namun, kemunduran singkat itu tidak membuatnya patah semangat. Rongkue dengan cepat memperbaiki posturnya, pedangnya tiba-tiba bergeser, dan tangan kirinya tanpa diduga mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya. Suara mendesing. Dia muncul di hadapan Paman Yu seperti hantu. Bagian belakang pisau pendek yang bergerigi, menyerupai gelombang api yang terus mengalir, menusuk tepat ke tulang rusuk Paman Yu. Dia sedang mencari bagian-bagian sambungan baju zirah itu, hanya dengan begitu, dia bisa membongkar baju zirah iblis Paman Yu yang sangat kuat itu. Paman Yu tidak menyerah. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke depan, dan lempengan-lempengan pelindung dadanya yang pas, secara otomatis meningkatkan tekanan, seolah-olah dia telah menabrak lengan orang lain. Alih-alih menangkis pedang pendek itu dengan lengan kanannya, dia menggeser pedang itu ke bawah. Sepanjang tepi luar pedang pendek tersebut, ujung bilahnya langsung mengenai tulang pergelangan tangan Rongkue. Dengan sedikit memutar bilahnya, pedang itu menembus lengan bawah lawan di sepanjang tulang. Jari-jari Rongkue terasa mati rasa hampir tak terasa, dan pedang pendek itu melambat sedikit. Momen ini sudah cukup. Siku kiri Paman Yu langsung terangkat, mengenai bagian tengah pelindung dada Rongkue. Rongga dadanya seperti kompresor, dan kekuatan itu meledak dalam sekejap, membentuk gelombang kejut yang pendek, dahsyat, dan langsung. Sebuah retakan memanjang muncul di pelindung dada yang meleleh, dari mana cahaya cair menyembur keluar. Bagaimana mungkin itu terjadi? Akhirnya, kepanikan terpancar dari mata Rongkue. Saat pertarungannya dengan Paman Yu berlarut-larut, Paman Yu menghafal gerakannya, dan menganalisis sudut terbaik untuk menyerang. Hei, manusia lava, bolehkah aku meminjam korek api? Paman Yu terkekeh, dan dengan gerakan cepat lengan kanannya, dia menyerap panas yang dilepaskan ke punggung bilah pedang. Cahaya abu-abu di punggung pedang,
secara bertahap digantikan oleh cahaya merah. Saat dia menekan, api pinjaman ini kembali di sepanjang permukaan pedang. Dengan goresan diagonal, goresan lurus, dan goresan horizontal, 7 tanda api terbalik diukir di tubuh Rongkue sekaligus. Rongkue yang meleleh itu akhirnya mundur. Gerakan pedangnya tidak menentu, dan napasnya cepat. Dia akhirnya mengerti bahwa manusia ini benar-benar tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Dia mengeluarkan teriakan rendah, dan kedua pedangnya berputar secara bersamaan, membentuk cincin pedang tertutup, berusaha menjebak Paman Yu sampai mati dengan koridor tersebut. Namun Paman Yu menangani situasi itu dengan tenang dan terampil, meskipun dia agak terburu-buru, terhuyung-huyung, dan tersandung. Semakin dia bertarung, semakin jelas sistem Paman Yu menguraikan gerakannya, dan semakin transparan taktiknya. Tidak semua teknik akan berhasil jika digunakan untuk kedua kalinya. Semakin lama mereka bertarung, semakin besar kerugian yang dialami Rongkue, pedangnya semakin berat, dan kecepatannya menurun. Dua pedang melawan dua pedang, belum lagi meriam energi yang sesekali keluar dari tubuh Paman Yu, menghujani tubuhnya dari jarak dekat. Rongkue sudah terperangkap jauh di dalam rawa pertempuran. Paman Yu tiba-tiba menarik pedang itu kembali ke lengannya, berjongkok, dan membanting kedua tinjunya ke tanah secara bersamaan. Gelombang seismik dari bawah tanah menyebar dari dirinya, seperti jaring tidak terlihat yang menahan lava di sekitarnya untuk sesaat. Sesaat saja sudah cukup baginya untuk melompat, berbalik, dan melancarkan serangan siku ke leher Rongkue dari atas cincin bilah pedang. Lutut Rongkue lemas, dan pedangnya jatuh ke permukaan yang meleleh, mengeluarkan serangkaian gelembung. Paman Yu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia baru saja melepaskan sabuk pengaman dari kursi pengemudi sebuah kendaraan berat. Dia mengangkat tangannya, dan dengan tebasan punggung tangan, dengan bersih dan rapi, memutus tenggorokan Rongkue. Sebuah kepala terlempar tinggi ke udara, dan nyawa Rongkue berakhir di sana. Pertempuran telah usai. Paman Yu benar-benar ingin merokok, ini adalah momen paling menyenangkan bagi seorang pria paruhbaya. Namun, mengenakan baju zirah itu merepotkan, jadi dia berkata kepada sistem cerdas itu. Bisakah kau mengganti plester nikotin ini untukku? Bab 2493 Serangan habis-habisan 3. Lautan api berkobar, dan pulau-pulau berbatu naik dan turun. Lawan Liang Yu adalah Yan Zhang, seorang pria yang tampak seperti batu, dengan tonjolan aneh di punggungnya, dan tingginya lebih dari 3 meter. Namun, Liang Yu sudah mengingat dengan jelas kemampuannya, tipe khusus, makhluk perkasa yang bisa berubah menjadi raksasa lava. Yang Xin tersenyum, dan berkata kepadanya, Guru Liang, ini adalah batu yang panas dan keras, sangat cocok untuk menjadi batu asah Anda. Yan Zhang menyilangkan tangannya, menatap Liang Yu di kejauhan, dan berkata dengan suara rendah. Aku Yan Zhang, seorang pendekar di klan Zhurong. Biarkan aku melihat, apakah pedangmu sepadan dengan nyawamu. Liang Yu dengan lembut mendorong bagian belakang pedang tangisan naga dengan ibu jarinya, dan logam itu mengeluarkan suara dentingan lembut. Menanggapi provokasi Yan Zhang, dia hanya menjawab dengan dingin. Cobalah sendiri, dan kau akan tahu. Yan Zhang berhenti berbicara. Tetapi, tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tubuh raksasa itu, dengan tinggi lebih dari 3 meter, tumbuh semakin besar seperti balon yang mengembang, akhirnya berubah menjadi raksasa lava setinggi ratusan meter. Kulitnya seperti batu yang mengalirkan magma merah menyala, dan 10 mahkota berapi di punggungnya menyala satu demi satu, seperti gunung berapi yang meletus. Yan Zhang, dengan indeks kemampuan 33.000 poin, memiliki kemampuan meridian tulang belakang koronal. Kobaran api berkobar, dan sungai lava bergejolak. Yan Zhang melangkah maju, tulang-tulangnya menonjol seperti urat batu, kulitnya berubah menjadi baju zirah batu merah dan hitam yang mengalir, dan punggungnya ditutupi mahkota berapi yang menyemburkan magma dahsyat. Dia menatap Liang Yu di kejauhan, dan mengangkat tinjunya yang besar. Ledakan. Dia membanting tinjunya ke bawah. Dalam sekejap, tanah meledak, dan gelombang api membumbung ke langit. Liang Yu dengan cepat menoleh ke samping, menjentikan pedang panjang itu dengan ibu jarinya, sambil berbunyi, dentang. Dengan sedikit kibasan sarungnya, energi pedang itu, setipis benang, melesat melewati tinjunya. Saat hujan api turun, dia dengan ringan menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya, dan sosoknya sudah berada di platform berbatu lainnya. Kenapa kau lari? Apakah kau bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapiku secara langsung? Yan Zhang membuka mulutnya,
dan memuntahkan semburan magma yang menyala-nyala, yang menyapu jalanan seperti naga api. Gelombang panas menerjang Liang Yu, dan tanah langsung meleleh. Liang Yu tetap diam. Napasnya teratur, dan matanya hanya terfokus pada jalan setapak. Dia melangkah, berbelok, jatuh, dan bangkit. Liang Yu mengayunkan pedang panjangnya secara diagonal ke atas, memperlihatkan kekuatan unik seorang Grandmaster bela diri. Cahaya gelap semi-transparan memancar dari bilah pedang, berubah menjadi tirai besar yang berbenturan dengan angin tinju panas Yanzhang. Bahkan ruang di bawah tanah, dengan kepadatannya yang sangat tinggi, tidak mampu menahan pertempuran antara keduanya. Area daratan yang luas hancur berkeping-keping, dan magma meletus dari bawah permukaan. Ledakan. Yanzhang membuka mulutnya lebar-lebar, dan serangan meriam magma yang sangat cepat melesat keluar dari mulutnya, menghantam Liang Yu seperti senapan mesin. Ratusan meriam magma disusun di udara, lalu menghujani musuh seperti rentetan peluru. Sesaat kemudian, semua meriam magma berhasil mengejar. Pinggang Liang Yu sedikit turun, bagian belakang pedang menampar tanah dengan ringan, kekuatannya memantul, dan dia meluncur lebih dari 1000 meter jauhnya, seperti daun yang jatuh melayang di atas air. Bagus sekali. Tapi kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku seperti itu. Yanzhang tertawa terbahak-bahak, menyilangkan tangannya, dan melayangkan serangkaian pukulan dahsyat. Setiap pukulan disertai dengan ledakan udara yang mengerikan, energi pedang berbenturan dengan angin tinju, menimbulkan bunyi dentingan, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Pedang Liang Yu tidak menyerang lebih dulu, juga tidak terlibat dalam konfrontasi langsung. Dia baru mengangkat pedangnya ketika kekuatan tinju mendekat, untuk menangkis kekuatan tersebut. Gaya tulisannya seperti tulisan seorang penulis, langsung dan lugas. Serangan Yanzhang semakin ganas, baju zirah batunya menebal lapis demi lapis, dan api menyembur dari celah-celahnya, seolah-olah dia ingin melahap seluruh kota. Berlututlah. Dia menghentakkan kakinya di platform yang retak, tubuhnya yang besar menerjang ke depan, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk lava lagi. Dari dekat. Panas yang mematikan. Rambut Liang Yu tertiup angin panas. Akhirnya dia berbicara. Kamu terlalu lambat. Bukannya mundur, dia malah maju. Dalam sekejap, dia melewati lengkungan bagian dalam titik terendah gelombang api, bilah pedang meninggalkan bekas putih, saat menyentuh sisi aliran lava. Dalam sekejap, dia sudah melesat ke depan dada Yanzhang, posisi yang paling berbahaya, namun paling aman. Tubuh Yanzhang yang besar tidak sempat bereaksi untuk melayangkan pukulan, sudut lubang magma sudah terlewati. Jika tubuh terlalu besar, dia tidak dapat menyeimbangkan kecepatan dan kelincahan. Namun, Yanzhang tidak panik. Sebaliknya, dia mencibir. Dogmatis. Yanzhang menggeram, pelindung dadanya menggembung, dan lempengan batu itu menutup lapis demi lapis. Dia penuh percaya diri. Meskipun kau mendekat, kau tidak akan mampu menembus pertahananku. Dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada kemampuannya. Kemampuan bertahannya adalah yang terkuat di antara kelimanya. Bahkan dengan keempat orang lainnya bekerja sama, menembus pertahanannya bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, Yanzhang tidak percaya bahwa manusia kecil ini bisa menembus pertahanannya. Tatapan Liang Yu menjadi semakin tenang. Dia menempelkan pedang ke depan wajahnya, seolah-olah sedang memeriksa pernapasannya di cermin. Genggaman dikencangkan dengan jari-jari, dimulai dari 3 titik, kemudian berkurang menjadi 2 titik, dan akhirnya kembali ke 1 titik. Sekadar pemikiran. Dia mengucapkan sebuah kalimat dengan suara rendah, seolah berkata pada dirinya sendiri. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pedang raungan naga itu menyerang. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada suara keras. Hanya sebilah pedang yang sangat tipis dan lurus, yang membentang dari tumitnya hingga ujung pedang. Kalimat itu seolah mengumpulkan semua keraguan di dunia, dan memadatkannya menjadi satu serangan tunggal. Sesaat kemudian, bilah pedang itu berkilat. Klik! Itu adalah suara yang sangat lembut, seperti retakan pertama yang muncul di permukaan es. Apakah baju zirah batu Yanzhang tidak rusak? Tidak, bagian tertebal dari pelindung dadanya runtuh dari dalam keluar, seolah-olah ditekan oleh tangan yang tidak terlihat. Senyumnya membeku di wajahnya, cahaya api berkedip-kedip liar di celah-celah, dan kemudian ditelan oleh kegelapan yang lebih pekat. Bagaimana? Ini mungkin terjadi. Dia menunduk, retakan di dadanya memanjang lurus, mengikuti garis vertikal yang ditunjuk oleh ujung pedang Liang Yu.
Lapisan demi lapisan, lapisan pelindung batu itu kehilangan daya dukungnya, dan urat-urat api di dalamnya padam seolah tertusuk jarum, berubah menjadi hitam. Tubuh besar yang menyerupai gunung itu terhuyung-huyung, membenturkan satu lutut ke tanah, dan api seketika menjadi tak terkendali, dan menyebar ke segala arah. Di dalam kabin kapal perang yang jauh, Yang Xinxin menyaksikan pemandangan ini dan berbisik. Guru Liang memusatkan seluruh energi dan semangatnya ke satu titik, menyebabkan medan kekuatan sepenuhnya menyatu menjadi garis lurus, membentuk kekuatan pembunuh yang paling dahsyat. Di mana ada ketulusan, bahkan logam dan batu pun bisa digerakkan. Ini bukan tentang trik-trik mewah. Tetapi, tentang menyingkirkan semua gangguan, bahkan tidak menyia-nyiakan getaran mata pedang. Taktik ini memiliki asal-usul historis. Li Guang, seorang jenderal terkenal dari dinasti Han, pergi berburu suatu malam. Tiba-tiba, dia melihat seekor harimau di hutan. Dalam keadaan darurat, dia menarik busurnya, dan menembakkan panah dengan sekuat tenaga. Ketika akhirnya mereka menyingkirkan rerumputan itu, mereka menemukan bahwa itu adalah batu besar, dan anak panah itu telah tertancap di tanah. Kemudian, Jenderal Li Guang mencoba berkali-kali lagi. Tetapi, dia tidak lagi bisa menembus batu itu. Potensi manusia tidak terbatas. Tetapi, dibatasi oleh pikiran bawah sadar, dan tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Namun Liang Yu berhasil membuka kunci genetik ini. Zhang Yi mengangguk. Jadi, bahkan logam dan batu pun bisa dihancurkan. Anggap pertahanan lawan sebagai batu yang kokoh, jangan mencari kelemahan, dan langsung belah semuanya menjadi dua. Tidak heran dia seorang fanatik bela diri. Hanya dia yang bisa melakukan gerakan seperti itu. Di medan perang, Yan Zhang memposisikan dirinya di tanah, sementara tubuhnya terus berusaha untuk memulihkan dirinya. Pertahanannya sedang terlahir kembali. Matanya berkedut, amarah dan kekesalannya semakin membara. Aku belum